Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Alim TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi tentunya dengan saya Indri Puspitasari dan pemateri kita yaitu Bapak Ustadz Hasyim MPD. Beliau adalah seorang praktisi ruqyah syariah. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, berkah doa dari semuanya. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar katanya Pak Ustadz ikut seminar ya di salah satu universitas. Alhamdulillah berkenan sebagai pematerinya Bu, alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu tentang apa itu Pak? Alhamdulillah kemarin dipercaya untuk mengisi terkait tentang mental health Qurani, ya, solusi ketenangan sejati. Karena para mahasiswa seluruh Indonesia yang tergabung dalam satu komunitas atau satu organisasi dunia psikologi. Mungkin Pak Ustadz juga bisa berbagi ilmunya di sini Pak. Insya Allah. Iya, mungkin kali ini kalau kemarin kita membahas tentang masalah sihir ya Pak Ustadz ya. Mungkin kali ini kita akan membahas tentang definisi sehat Qurani, yaitu solusi ketenangan sejati. Insya Allah. Mungkin langsung aja Pak Ustadz yang akan saya tanyakan di sini. Apa sih itu definisi sehat Qurani itu? Dan apa solusi ketenangan sejati itu? Apa sih itu Pak Ustadz? Mungkin pemirsa Al-Alim TV di sini juga ingin tahu gitu. Tentang definisi sehat Qurani. Enggak Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa Al-Alim TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan ini kita masih diizinkan untuk bisa bertemu ya Ibu dan pemirsa. Tentunya kesempatan ini insya Allah setelah tema kita dari sisi sihir, hari ini kita bergeser ke bagaimana sih tentunya ruqyah ini juga tidak serta-merta kita terus membahas dunia sihir ya Bu ya, ataupun dunia hal yang gaib saja, namun juga bagaimana ruqyah ini juga menghadirkan solusi dari sisi kesehatan kita secara fisik dan juga secara mental. Nah, kalau kita bertanya terkait tentang bagaimana sih sebetulnya definisi sehat Qurani, tentunya definisi sehat Qurani artinya seseorang yang secara fisik, secara mental, secara sosial, dan juga secara kemampuan menjalani hidupnya produktif. Dan tentunya menjalani hidup secara produktif, bagaimana dia bisa menjalankan aktivitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungannya dengan sesama manusia. Artinya sehatnya dia betul-betul secara paripurna yang tentunya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, tentu bagaimana ketika kita melihat seseorang yang secara fisik sehat, namun secara mental dia memiliki gangguan mental, kan gitu. Artinya mental sehat Qurani ini artinya memang betul-betul secara jasad dan juga mental, lahiriah dan juga spiritualnya dia memang sehat gitu. Seperti itu artinya dia mampu melaksanakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ditanyakan bagaimana sih sebetulnya solusi ketenangan sejatinya, kan gitu. Nah, tentu kita dalam hidup ini memang tidak lepas dari tekanan. Dalam hidup ini tidak lepas dari musibah, kan gitu ya. Tidak lepas dari masalah. Siapa sih di antara kita yang tidak punya masalah, kan? Pasti punya. Punya ya. Siapa sih di antara kita yang tidak memiliki persoalan? Ya, kalau misalnya diukur persoalan saya dengan ibu mungkin banyakkan saya, ataupun lebih banyak pemirsa gitu ya, wallahu alam. Tapi artinya di sini bagaimana kita mencari solusi ketenangan sejati dengan mental yang sehat gitu. Mental yang sehat sesuai dengan Quran gitu. Bagaimana sih mental yang sehatnya? Ya, pemirsa Al-Alim TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kali ini dapat menggugah kita. Ya, mudah-mudahan pemirsa dapat merasakan betul-betul ketenangan sejati kita ketika kita kembali kepada Al-Quran. Ketika kita kembali kepada Sunnah, maka dalil Al-Qurannya farduhu ilallah wa rasulih. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki persoalan, maka kembalilah kepada Allah.
kembali kepada Allah akan menemukan ketenangan yang sejati dengan solusi Qur'ani, artinya kembali kepada Al-Quran. Nah, bagaimana tentunya kami para praktisi ruqyah itu selalu mengembalikan kepada Al-Quran, karena Al-Quran lah sebagai petunjuk, pedoman, ya, dan juga sebagai syifa, penyembuh, baik sisi medis dan non medis, kan gitu. Nah, namun tentu yang harus dipahami, mohon dicatat oleh pemirsa dan kita semuanya, bahwa ketenangan itu memang bukan milik makhluk. Jadi ketenangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaulah ketenangan itu milik makhluk, apalagi misalkan secara ekonomi dia kuat, tenang, belum tentu. Secara fisik dia ganteng, dia juga bahagia, belum tentu. Artinya ketenangan ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi makhluk ketenangan ini hanya sebatas harapan saja. Maka untuk mencapai ketenangan sejati, ya, mulai dari proses ketenangannya itu sendiri. Bagaimana tentunya kita selalu mengajarkan, selalu membimbing, selalu mengajak kepada orang yang diruqyah itu untuk pondasinya dikuatin dulu. Ya, bagaimana juga memperbaiki penyebabnya. Jadi kalau ada ketenangan penyebabnya, misalkan keluarga, ya dipahamkan bahwa keluarga amanahnya ini, ayah amanahnya sebagai orang yang bertanggung jawab, memberikan nafkah, memberikan sosok figur, pengayom, kan gitu kepada rumah tangga. Kemudian seorang ibu, dia sebagai mendidik gitu kan, memanajerial kan gitu ya, keuangan dan yang lainnya kan gitu. Artinya masing-masing berfungsi sebagai perannya masing-masing, dan kalau kita sebagai anak artinya menjalankan fungsi sebagai anak. Nah, sehingga timbul ketenangan sejati. Jadi memperbaiki penyebabnya dulu. Kenapa nggak tenang? Kalau misalkan contohnya kita nggak tenang kan yang punya utang, ya utang tetap harus dibayar baru tenang. Tidak bisa utang gitu ya tidak dibayar, ya nggak akan tenang tetap. Jadi ada penyebabnya dulu. Jadi tenang itu memang harus ditahu dulu penyebabnya apa gitu. Penyebab ketidaktenangannya itu apa kan gitu ya. Nah, kemudian kuatkan pondasi mentalnya. Pondasi mentalnya kita kuatkan. Nah, bagaimana tentunya juga terapinya yang tepat gitu. Artinya terapi yang tepat ini kembali bagaimana proses di awal, di tengah, dan di akhir itu kembali kepada Quran dan Sunnah gitu. Dan bagaimana tentunya menghilangkan ini sebab-sebabnya. Artinya kalau kita mengambil rumus ilmu fisika ya Bu ya, kalau banyak gaya banyak tekanan. Jadi kalau kita banyak bergaya ya siap-siap banyak tekanan gitu. Ya dalam arti ya kita mungkin bainal umur awsatu, sebaik-baiknya urusan kita pertengahan saja kan. Nah, jadi tadi bertanya tentang bagaimana sih solusinya kan gitu untuk ketenangan sejati tadi. Ketenangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu besar harapan kita dan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ketenangan. Maka minta kepada Allah, mohon kepada Allah untuk kita diberikan ketenangan. Kan gitu. Kemudian juga kita mencari, memperbaiki muhasabah diri. Kan gitu. Maka nanti dalam konsep solusi ketenangan sejati ini ada yang namanya, yang pertama adalah konsep amaliyah ibadah. Ya. Jadi amaliyah ibadah kita. Jadi perbaiki amaliyah ibadah kita. Sholatnya kita perbaiki, sedekahnya kita, berbakti kita kepada orang tua, puasa, zikir, ya, mengingat kematian kita, doa kita, dan membaca Quran dan memahami Al-Quran, mentadaburinya. Itu bagian konsep ketenangan sejati. Bagaimana kita ingin tenang sementara hubungan kita dengan Allah belum baik gitu. Hubungan kita dengan Allah terputus karena kita tidak melaksanakan ibadah. Karena ibadah tentu hakikat kita diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, kemudian yang keduanya adalah bagaimana memang muhasabah, introspeksi kita dengan terapi hati kita, dengan taubat kita. Itu kan salah satu ikhtiar kita untuk ketenangan dengan evaluasi kita. Kalau memang orang lain betul-betul kita salah, ya kita akuin kita salah. Atau kita memiliki kesalahannya, maka kita tobatin. Sehingga minta maaf itu juga bagian akan memunculkan ketenangan kita. Karena ketika hubungan kita dengan sesama manusia, ya memang sama-sama kita selesaikan gitu. Jadi jangan sampai mencari ketenangan tapi akar persoalan kita dengan hablum minan nas, dengan manusia tidak diselesaikan gitu ya. Walaupun tentu ya inilah besar hati kita, apakah kita mau minta maaf atau memberi maaf kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana solusi ketenangan itu
Ya tadi dengan praktek doa Quranic healing. Jadi Quranic healing itu memang salah satu ikhtiar dalam praktis hidup ya. Bagaimana doa itu betul-betul memberikan efek dampak yang betul-betul mengena gitu. Jadi ketika orang disentuh dengan doa, kita yakin bahwa dibacakan asma Allah, kalamullah, ayat-ayat Al-Quran pasti berpengaruh dan berefek. Memiliki tentunya solusi untuk ketenangan jiwa. Sebenarnya banyak hal ya Bu ya yang ingin saya sampaikan. Namun mudah-mudahan setidaknya konsep mental solusi ketenangan ini mulai dari konsep ibadah kita perbaikin, tazkiyah kita, pembersihan kita, muhasabah kita, introspeksi kita, dan terapi hati kita dengan taubat kita kepada Allah. Dan terakhir adalah doa harapan kita. Tadi harapan kesenangan itu mutlak memang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengabulkan. Sementara itu Bu yang bisa disampaikan. Ya kami juga nanti silahkan Ibu mungkin peserta yang ingin kami mempersilahkan seluas-luasnya ya, dan juga mungkin berkomentar ataupun bagaimana mungkin bertanya kalau mungkin materi saya atau materi yang kita sampaikan mungkin ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Silahkan Bu. Alhamdulillah kita tadi telah mendengarkan penjelasan dari Bapak Ustadz Dasim. Berarti intinya Pak Ustadz kita harus memperbaiki dulu hablum minanas dan hablum minallahnya ya Pak Ustadz ya. Dan juga hak dan kewajiban kita harus kita jalani. Mungkin cukup sekian sampai sini aja Pak Ustadz pertemuan kita, obrolan kita. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi di lain kesempatan. Dan mudah-mudahan penjelasan dari Pak Ustadz tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk pemirsa Al-Alim TV ya. Dan kalau ingin berkomentar atau bertanya tentang kesehatan ya, persoalan kesehatan solusi ketenangan, itu nanti bisa berkomentar di kolom komentar ya Pak Ustadz ya. Insya Allah nanti kita jawab ya Pak Ustadz. Mungkin sekian dari kami Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.